Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab, Bapak Widodo, dan teman-teman sekaligus. Di video kali ini, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang khobar inna dan juga tawabi. Sebelumnya, di sini saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11, yaitu yang terdiri dari Faralifa Priya Putri sebagai pemateri pertama, dan pemateri kedua yaitu Yurida Marifatul Trisna, pemateri ketiga sekaligus terakhir yaitu Muhammad Ihwanuddin Awalul Ilham. Baik, di sini saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang khobar inna. Arti dari khobar inna itu sendiri adalah khobar dalam jumlah ismiyah yang dimasuki inna dan saudara-saudaranya. Untuk contohnya yaitu yang pertama, inna Muhammadan qaimun, yang artinya adalah sesungguhnya Muhammad adalah orang yang berdiri. Lafadz dari qaimun itu sendiri bisa disebut dengan khobar inna karena ia merupakan khobar dalam jumlah ismiyah yang dimasuki inna dan saudara-saudaranya. Dan untuk contoh yang selanjutnya yaitu inna Muhammadan ustazuhu mahirun, yang artinya yaitu sesungguhnya Muhammad adalah ustadz yang pintar. Jumlah ismiyah dari lafadz ustazuhu mahirun itu bisa disebut dengan khobar inna karena ia merupakan khobar dalam jumlah ismiyah yang dimasuki inna wa ahwatuha. Pengamalan dari inna wa ahwatuha yaitu menasabkan mubtada dijadikan isimnya dan merofakkan khobar dijadikan khobarnya. Inna dan saudara-saudaranya, diantaranya yaitu yang pertama ada inna. Inna itu disebut dengan huruf taukid atau penguat. Contohnya seperti inna Muhammadan qaimun. Inna adalah amil, Muhammadan adalah isim dari inna, dan qaimun adalah khobar dari inna. Dan yang kedua yaitu ada anna. Anna ini sama dengan inna, bisa disebut dengan huruf taukid atau penguat. Dan pengamalannya itu juga sama seperti inna. Dan yang ketiga yaitu ada ka'anna. Ka'anna itu disebut dengan huruf tasbih atau merupakan. Contohnya seperti ka'anna Zaidan azadun, yaitu seakan-akan Zaid ini adalah seekor harimau. Dan yang nomor 4 yaitu ada lakinna. Lakinna itu disebut dengan huruf istidrak atau menetapkan sesuatu yang diduga tidak ada dan menghilangkan sesuatu yang diduga ada. Contohnya seperti Zaidun ghaniyun lakinnahu najilun. Artinya yaitu Zaid adalah orang yang kaya, akan tetapi dia orang yang pelit. Yang kelima yaitu laita. Laita itu disebut dengan huruf tamanni atau sulit terjadi. Contohnya seperti laita syababa ya'udu yauman. Artinya yaitu semoga masa muda akan kembali lagi suatu hari. Jadi dari contoh tersebut dapat kita ketahui bersama bahwasannya masa muda itu tidak akan kembali lagi di hari ini ataupun di hari yang akan datang. Dan yang nomor terakhir yaitu nomor 6 adalah la'alla. La'alla itu disebut dengan huruf taraji wa tawakku, yaitu mengharapkan sesuatu yang disenangi dan khawatir sesuatu yang tidak disenangi. Contohnya seperti la'alla habibi wasilu. Artinya semoga kekasihmu datang. Dan yang kedua yaitu la'alla al-aduwa yudrikuna. Artinya jangan-jangan musuh itu menemani kita. Baik, sekian penjelasan dari saya selaku pemateri pertama, dan pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yurida Marifatul Trisna dengan NIM 2141010600010. Di sini saya akan menjelaskan bab tawabi yaitu na'at dan atof. Tawabi adalah lafaz yang hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab matbu atau yang diikuti, baik dari segi rofa, nasab, jer maupun jazmnya. Contoh Ja'a Muhammadun wa Zaidun, artinya Muhammad dan Zaid telah datang. Lafadz Zaidun disebut tawabi karena ia mengikuti hukum i'rab dari madbu, yaitu lafadz Muhammadun. Tawabi dibagi menjadi 4, yaitu na'at,
atof, taukid, dan badal. Na'at selalu mengikuti man'utnya, atof selalu mengikuti ma'tuf alaihnya, taukid selalu mengikuti mu'akadnya, badal selalu mengikuti mubdal minhu. Na'at adalah isim yang menjelaskan sifat dari man'ut atau sesuatu yang disifati, atau sifat dari sesuatu yang berhubungan dengan man'ut. Contohnya, ja'a rojulun mahirun, artinya seorang laki-laki yang pintar telah datang. Lafadz mahirun disebut sebagai na'at karena berupa isim sifat yang menjelaskan man'utnya, yaitu lafadz rojulun. Mahirun di sini artinya kan pintar. Rojulun itu dia seorang laki-laki. Berarti siapa yang pintar? Yaitu rojulun. Syarat na'at harus selalu terbentuk dari salah satu isim sifat yang berjumlah 9, yaitu isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat musyabahah bi ismi al-fa'il, isim mansub, isim tafdil, sigot mubalaghah, isim adat, isim isyarah, isim mausul. Na'at dibagi menjadi 2, yaitu na'at mufrad adalah na'at yang bukan berbentuk jumlah atau na'at yang terbentuk dari isim sifat. Na'at mufrad sendiri dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama, na'at hakiki. Na'at hakiki adalah na'at yang merofakkan pada isim domir. Contohnya, ja'a rojulun mahirun. Lafadz mahirun menjelaskan lafadz rojulun atau man'utnya secara langsung. Sedangkan fa'il yang merupakan isim yang dirofakkan oleh lafadz mahirun berupa domir huwa yang tersimpan di dalamnya yang kembali kepada lafadz rojulun. Syarat na'at hakiki harus ikut pada man'utnya 4 hal dari salah satu 10 perkara. Yang pertama, harus rofa, nasab, khofat, dan jazm atau i'rabnya. Yang kedua, ma'rifat dan nakirah. Yang ketiga, mufrad, tasniyah, dan jamak. Yang keempat, muzakkar dan mu'annas. Yang kedua yaitu na'at sababi. Na'at sababi adalah na'at yang merofakkan pada isim dohir. Contoh, ja'a Muhammadun al-mahiratu ummuhu. Lafadz al-mahiratu tidak menjelaskan Muhammad atau man'utnya. Akan tetapi mahiratu di sini menjelaskan sifat dari ibunya Muhammad. Syarat na'at sababi adalah harus ikut pada man'utnya 2 hal dari 5 perkara. Yang pertama, rofa, nasab, khofat, dan jazm atau i'rabnya. Yang kedua yaitu ma'rifat dan nakirah. Na'at jumlah adalah jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar, atau jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il yang jatuh setelah isim nakirah. Contoh dari jumlah ismiyah yaitu ja'a rojulun abuhu mahirun. Contoh dari jumlah fi'liyah yaitu ja'a rojulun yaktubud darsa. Atof, pengertian atof atau ma'tuf adalah kalimat isim atau fi'il yang hukum i'rabnya disesuaikan dengan ma'tuf alaihnya. Seperti yang dijelaskan tadi, na'at harus sesuai dengan man'utnya, atof harus sesuai dengan ma'tuf alaihnya. Sesuatu yang menghubungkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih disebut dengan huruf atof. Contoh, ja'a Muhammadun wa Ahmadu. Muhammad dan Ahmad telah datang. Unsur-unsur atof. Yang pertama, ma'tuf yang diatofkan atau terletak setelah huruf atof. Yang kedua, huruf atof atau huruf yang menghubungkan antara ma'tuf dan ma'tuf alaih. Yang ketiga, ma'tuf alaih atau yang diatofi atau terletak sebelum huruf atof. Contoh, ja'a Muhammadun wa Ahmadun. Muhammadun sebagai ma'tuf alaih, wa sebagai huruf atof, dan Ahmadu sebagai ma'tuf. Huruf-huruf atof yaitu wafa, tuma, au, am, imma, balla, lakin, hatta. Kesesuaian atof. Pada umumnya antara ma'tuf dan ma'tuf alaih memiliki kesesuaian dari segi sigot, seperti isim dengan isim, masdar dengan masdar, fi'il dengan fi'il. Contoh fi'il madi dengan fi'il madi yaitu sallallahu alaihi wasallam. Pembagian atof. Atof dibagi menjadi 2, yaitu atof nasak adalah atof yang menggunakan huruf atof sebagai penghubung. Contohnya, ja'a Zaidun wa Ahmadu.
Yang kedua, athof bayan adalah athof yang tidak menggunakan perantara huruf athof. Athof bayan merupakan penjelas bagi maktuf alaihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhwanuddin Awalul Ilham. NIM saya 214101060025. Di sini saya adalah anggota kelompok 11 bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya tahu tentang taukid dan badal. Yang pertama adalah taukid. Taukid, pengertian taukid adalah kalimat yang berfungsi sebagai penguat arti dari muakkad. Taukid harus selalu disesuaikan dengan muakkadnya. Contoh, Ja'a Muhammadun nafsuhu, artinya Muhammadun, artinya Muhammad telah datang. Muhammad di sini berarti dirinya sendiri atau bukan orang lain. Lalu dalam lafaz nafsuhu disebut sebagai taukid karena berfungsi menguatkan muakkadnya, yaitu lafaz Muhammadun. Lalu pembagian taukid. Pembagian taukid di sini ada dua, yaitu adalah taukid lafzi. Adalah taukid yang diulang-ulang lafaznya. Contoh, akala Muhammadun ar-ruzza. Akala Muhammadun ar-ruzza. Lalu yang kedua adalah taukid maknawi. Adalah taukid yang menggunakan lafaz taukid yang ditentukan. Lafaz taukid tersebut mencakup kullun, nafsun, ainun, dan ajma'u. Contoh, ja'al qaumu kulluhum. Memasuki poin yang kedua, yakni adalah badal. Badal adalah isim yang mengganti mubadal minhunya. Sebuah kalimat disebut badal karena satu, ia sejenis dengan mubadal minhu. Dua, ia merupakan bagian dari mubadal minhu. Tiga, ia merupakan sesuatu yang terkandung dalam mubadal minhu. Badal harus selalu disesuaikan mubadal minhunya. Contoh, Ja'a Muhammadun akhuka, artinya Muhammad, saudara laki-lakimu telah datang. Lafaz akhuka disebut sebagai badal karena sejenis dengan mubadal minhunya, yaitu Muhammad. Lalu pembagian badal. Yang pertama ada badal kul minkul. Badal kul minkul adalah badal yang semua sejenis dengan mubadal minhunya. Contoh sama seperti yang di atas. Ahuka disebut sebagai badal karena ia sejenis dengan lafaz Muhammadun yang bersatu sebagai mubadal minhu. Ahuka adalah Muhammad dan Muhammad adalah ahuka. Lalu yang kedua adalah badal ba'at minkul. Adalah badal yang menunjukkan sebagian dari mubadal minhunya. Contoh, akal tu ar-rogifu sulusa, artinya saya telah memakan roti sepertiganya. Lafaz sulusa disebut sebagai badal karena ia merupakan bagian dari lafaz ar-rogifu yang bersatu sebagai mubadal minhu. Lalu yang ketiga adalah badal istimal. Badal istimal adalah badal yang merupakan sesuatu yang terkandung di dalam mubadal minhunya. Contoh, ajabani Muhammadin ilmuhu, artinya Muhammad membuatku kagum ilmunya. Lalu yang keempat adalah badal golat. Adalah badal yang terjadi karena salah ucap. Contoh, Za'a Zaidun Muhammadun. Artinya Zaid di sini didefinisikan sebagai kesalahan ucap. Muhammad telah datang. Penyebutan lafaz Muhammad sebagai badal dari lafaz Zaidun yang bersatu sebagai mubadal minhu disebabkan salah ucap. Lalu yang kelima adalah badal idrob. Adalah badal yang terjadi karena sengaja berucap. Contohnya, Rokibtu Zaidan al-Farosa. Artinya Zaid. Di sini Zaid didefinisikan sebagai kesengajaan dalam berucap. Zaid menaiki kuda. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai taukid dan badal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-42, besarnya ampunan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani
ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam, law balagat dunubuka anana sama thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya ibna Adam, bi qurabatil ardi khotaya thumma laqaitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Artinya, dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai manusia, selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, maka aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Wahai manusia, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, kemudian kamu memohon ampunan kepadaku, maka aku ampuni dosamu. Wahai manusia, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian kamu menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, maka pasti aku akan menemuimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis Tirmidzi. Ia berkata bahwa ini adalah hadis hasan sahih. Qauluhu ta'ala ananas sama'i huwa bifathil ainil muhmalati qila huwa sahabu wa qila ma anna laka minha ay dhaharu idza rafa'ta ra'saka. Penjelasan hadis. Firman Allah dalam hadis ini, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit. Kata ananah dengan di fathah dan tanpa diberi titik huruf ainnya, dikatakan bahwa kata ananah bermakna awan, dan dikatakan juga bahwa kata ananah bermakna sesuatu yang terlihat olehmu di langit. Maksudnya sesuatu itu tampak ketika kamu mengangkat kepalamu. Qauluhu ta'ala thumma astaghfartani ghafartu laka huwa nadhiru qaulihi ta'ala wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Quran surat An-Nisa ayat 110. Wal istighfaru la budda ay yakuna maqruna bitaubati. Qala Allah Ta'ala wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Quran surat Hud ayat 3. Wa qala ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Quran surat An-Nur ayat 31. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, kemudian kamu memohon ampunan kepadaku, maka aku ampuni dosamu. Hadis ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa berbuat kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat An-Nisa ayat 110. Istighfar itu harus dibarengi dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaknya kalian memohon ampun kepada Tuhan kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Quran surat Hud ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Quran surat An-Nur ayat 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hadis berikutnya, yakni wa'lamu annal istighfaru ma'anuhu talabul istighfaru wa huwa istighfaru al-mudnibina wa qad yakuna an taksyiri fi ara'is syukri wa huwa istighfaru al-awliya wasyolihin wa qad yakunu la'anu wahidin minhuma bal yakunu syukran wa huwa istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam wa istighfarul al-anbiya wa alaihim salatu wassalam. Yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya istighfar itu bermakna permohonan ampun. Istighfar dengan makna ini adalah permohonan ampun oleh orang-orang yang berbuat dosa. Terkadang istighfar dilakukan karena lalai dari syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah istighfarnya para wali dan orang-orang soleh. Terkadang istighfar dilakukan bukan karena salah satu dari keduanya, yang mencakup berbuat dosa atau lalai dalam syukur. Tempat istighfar dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah istighfarnya Rasulullah SAW dan para nabi alaihi salam.
Lalu hadis berikutnya adalah qala sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul istighfari Allahumma anta rabb la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana alayya ahdika wa idika mastata'tu a'udzubika min syarri ma dunantu abu laka bi nikmatika alayya wa abu bilan bi waghfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, Sayyidul istighfar adalah, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan selain engkau. Engkau telah menciptakanku, aku adalah hambamu, aku ada di atas ikatan janjimu, aku berjanji kepadamu semampuku, aku berlindung padamu dari segala kejahatan yang telah kuperbuat. Aku kembali kepadamu dengan nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, dan aku kembali kepadamu dengan membawa dosaku. Maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni semua dosa kecuali Dikau. Lalu menuju hadis selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin radhiyallahu an, qul Allahumma inni dhalamtu naghfir dzulumati katsiran wa fi riwayatin kasiran wa la yaghfir dzunuba illa anta waghfirli maghfiratan min indika wa rahmatini innaka antal ghafurur rahim. Wahada ma yasrawahul Allahul karim ala sayyidil istisari walhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar radhiyallahu an, berdoalah, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Dalam riwayat lain disebutkan, yang besar, dan tidak ada yang dapat mengampuni semua dosa kecuali Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan semua dosa kecuali dengan ampunan yang ada di sisimu, dan sayangilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ini adalah kalimat terakhir dari penjelasan hadis yang diberi kemudahan oleh Allah yang Maha Mulia dalam meringkasnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.